Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan suku banyak. Kemudian yang akan saya bahas pada kali ini adalah teorema sisa. Apa itu teorema sisa? Silakan simak penjelasan saya berikut ini ya. Nah, ini teorema sisa. Saya ingin menjelaskan dua hal itu. Ya. Nah, ini untuk penjelasan bagaimana mendapatkan apa yang saya tulis pada layar sebelah kiri. Silakan simak penjelasan berikut ini. Ya. Jadi pada kesempatan ini yang saya ingin jelaskan adalah proses kelahiran dari teorema sisa. Yang E itu yang dikenal dengan teorema sisa. Kalau saya mempunyai bilangan 7, nah, ini kita menggunakan porogapit seperti kita waktu SD, 7. Kemudian dibagi 2. 7 ini yang dibagi. Kemudian 2 ini pembagi. Kalau ada yang dibagi sama pembagi, maka bisa diproses. Nah, 7 dibagi 2 itu dapat 3. Untuk mendapatkan unsur yang ada di bawahnya 7 ini, maka mengalikan 3 dengan 2. Begitu kata guru kita dulu. Nah, mungkin 6. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, maka dikurangi ini 1. Nah, dari proses ini tadi, dari proses pembagian dengan porogapit, akan lahir 2 makhluk baru. Nah, ini yang pertama. Siapakah ini? Setelah diproses pembagian ini adalah hasil bagi yang saya singkat dengan HB. Jadi ini hasil bagi 3 ini. Dari proses tadi. Kemudian 1 ini siapa? 1 ini adalah sisa yang saya singkat dengan S. Jadi 1 ini sisa, kemudian 3 ini adalah HB. Adalah hasil bagi. Dari ini nanti, dari ini, berarti 7 tadi siapa? 7 tadi kan yang dibagi. Ternyata 7 itu sama dengan, yang dibagi itu sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 1. Kita cek apakah benar. 7 itu sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 1. Cek. 2 kalikan 3 itu adalah 6. Kemudian ditambah 1, 7. Baik, benar. Dari fakta ini, lahir ini. Lahir yang di bawah ini. Nah, kita beri keterangan. Siapa sih 7 itu? 7 itu adalah yang dibagi. Sesuai dengan fakta ini. Dan siapakah 2 itu? Nah, kita analisis. Ini adalah pembagi. Nah, gitu kan? Lah pembagi. Dan kemudian siapakah 3 ini? 3 ini adalah hasil bagi. 3 tadi adalah hasil bagi dari fakta ini. Dan siapakah ini? Ini adalah sisa yang ditulis dengan saya singkat dengan S. Dari fakta ini, maka bisa ditulis dengan kata-kata. Bisa ditulis dengan kata-kata. Apa kata-katanya? Yang dibagi. Yang dibagi 7 tadi. Ternyata sama dengan 2 tadi siapa? 2 tadi siapa? Pembagi. Kemudian dikalikan 3 tadi siapa? 3 adalah hasil bagi yang saya singkat dengan AB. Kemudian 1 ini siapa? Adalah sisa yang saya tulis dengan 1. Sehingga setiap proses pembagian akan kita bisa menuliskan hubungan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa seperti fakta di awal tadi. Maka apa yang ditulis di sebelah kiri pada layar itu yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi tambah sisa itu memang benar-benar betul adanya
hal ini sudah dibuktikan dalam fakta yang saya jelaskan barusan. Jadi ingat, ini penting, ini hal yang penting. Berarti yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ini adalah hal penting, fondasi dasar yang nanti digunakan untuk membuktikan teorema sisa ini. Saya ulangi, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Setiap proses pembagian bisa dituliskan hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, itu yang pertama sudah saya tunjukkan asal muasalnya. Kemudian yang kedua, akan saya tunjukkan asal muasalnya. Yang kedua itu yang dikenal dengan teorema sisa. Yang kedua itu yang dikenal teorema. Teorema sisa itu gimana sih? Nah, jadi teorema sisa itu ya ini. Nah, jika fx, nah ini, jika fx dibagi x min a, maka sisa sama dengan fa. Seperti nampak di layar sebelah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin membuktikan teorema sisa. Kalau fx dibagi min x min a itu, apakah benar sisanya sama dengan fa? Nah, buktinya seperti ini. Buktinya seperti ini. Bukti. Ingat tadi, kita punya di awal tadi. Nah, yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Sesuai fakta yang di awal tadi. Nah, ini hubungan ini saya gunakan untuk membuktikan teorema sisa. Nah, berarti ini yang dibagi nanti, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Hubungan kalau ada pembagian selalu ada hubungan seperti ini. Nah, dalam hal ini fx ini adalah yang dibagi. Jika fx dibagi x min a, berarti fx ini pembagi. Berarti pembagi, posisi yang dibagi itu adalah fx. Nah, begitu. Fx, karena dalam hal ini yang dibagi fx. Sementara x min a itu adalah pembagi. Berarti ini x min a. Pembaginya dalam hal ini adalah x min a pada teorema sisa ini. Kemudian dikalikan hasil bagi, karena hasil baginya tidak tampak. Nah, maka ya saya tulis hasil bagi ditambah sisa. Kemudian ini suku banyak fx. Ini adalah suku banyak fx. Dan suku banyak fx ini boleh juga dinamakan ini suku banyak fx dalam fungsi x, begitu. Maka ini berlaku untuk sembarang x. Berlaku untuk sembarang x. Artinya bisa diganti untuk sembarang x. Kalau x-nya di kiri diganti 1, maka di kanannya diganti 1. Kalau x-nya di kiri diganti 2, maka di kanannya diganti 2. Kalau x-nya di kiri diganti 4, maka di kanannya 4. Tetapi kita pilih x yang istimewa dalam bentuk ini. Kita pilih x yang istimewa. Ini memang berlaku untuk sembarang x. Tetapi kita pilih x yang istimewa. Siapakah yang x yang istimewa? Maka saya ganti x dengan a. Nanti bagaimana istimewanya? Ya, silakan simak berikutnya. Kalau ini saya x-nya saya ganti a, maka x di sini juga saya ganti a. Tadi x ganti a, ini tinggal hb, ini sisa, gitu kan? Saya ulangi, ini berlaku untuk sembarang x. Bisa x diganti 1, kanan juga diganti 1. Kalau x-nya diganti 2, kanan diganti 2. Kalau x-nya diganti 1000, maka diganti 1000. Tetapi saya memilih x yang istimewa. Nah, saya memilih x-nya saya ganti a. Kalau x diganti a, maka x diganti a. Nah, nanti akan nampak keistimewaannya. Kalau ini berarti ini fa, begitu. A dikurangi a kan 0.
Sementara kalau dikalikan hasil bagi, siapapun hasil baginya kalau dikalikan 0 kan 0. Maka ini sisa. Nah, dari sini terbukti. Kalau fx dibagi x min A dengan proses seperti ini, ternyata sisanya itu sama dengan FA. Nah, inilah bukti. Nah, sehingga terbukti kalau fx dibagi x min A dengan menggunakan hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa diproses, ternyata sisa-sisa saya ini sama dengan FA. Berarti membuktikan bahwa ini benar. Berarti terbukti bahwa kalau fx itu dibagi x min A, maka sisanya itu sama dengan FA. Inilah yang dikenal dengan teorema sisa. Berarti pernyataan yang kedua pada layar sebelah kiri itu, pernyataan kedua pada sebelah layar di layar sebelah kiri itu, jika fx dibagi x min A maka sisanya sama dengan FA. Terbukti seperti saya buktikan ini dengan menggunakan hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa yang dikenal dengan teorema sisa. Nah, itulah pembuktian teorema sisa. Nah, agar kalian lebih paham dalam pemahaman teorema sisa ini, akan saya berikan contoh soal. Ya. Contoh soalnya seperti apa? Simak ini, soal nomor 2. Ini merupakan soal UNAS tahun 2007. Dulu masih ada UNAS. Ya. Nah, ini penerapan dari teorema sisa. Ya. Nah, akan saya kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, nah, soal nomor 2 sebagai contoh. Ingat, suku banyak fx dibagi x plus 1, x plus 1, sisanya berapa? 10 gitu. Nah, berarti kesimpulannya yang pertama nanti diperoleh f min 1 sama dengan 10. Kenapa? Nah, harus tahu. Kalau fx dibagi x min A, maka sisanya FA. Kalau fx dibagi x min A, sisanya adalah A. Nah. Contoh itu, kalau fx dibagi x plus 1, kalau fx dibagi x plus 1, kan itu sebetulnya seperti ini. Nah, jelasnya. Penjelasannya seperti ini. Kalau fx dibagi x plus 1, maka kan sisanya itu sama dengan f min 1. Ingat, ini tadi di awal. Kalau fx dibagi x min A, maka sisa itu sama dengan FA. Kalau fx dibagi x min A, sisanya FA. Berarti kalau nanti fx dibagi x plus 1, sisanya itu f min 1. Gitu ya. F min 1 dari teorema sisa ini. Nah, kenapa kok lahir f min 1 sama dengan 10? Ingat, f min 1 sisanya, kalau fx dibagi x plus 1 kan sisanya 10. Berarti 10 sama dengan f min 1. Karena sisa itu sama dengan f min 1. Berarti f min 1 itu sama dengan 10. Kenapa? Karena f min 1 itu sama dengan sisa. Sementara sisanya itu katanya itu sama dengan 10. Sehingga bisa ditulis 10 itu sama dengan f min 1. Berarti f min 1-nya sama dengan 10. Ya, bisa itu seperti itu. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, jika dibagi 2x min 3, jika dibagi 2x min 3, maka sisanya sama dengan 5. Maka yang kedua nanti diperoleh F berapa itu? 3/2 sama dengan 5. Nah, penjelasannya bagaimana? Berarti kalau fx dibagi 2x min 3, maka sisanya nanti, S-nya nanti sama dengan F
3/2. Dari mana? Dari teorema sisa ini. Kalau Fx dibagi X min A, sisanya Fa. Berarti kesimpulannya, kalau Fx dibagi 2X min 3, sisanya nanti ya F 3/2. Nah, itu kan. Nah, sisanya katanya di situ, kalau Fx dibagi 2X min 3 itu sisanya katanya di soal itu sama dengan 5. Jadi sisanya itu 5. Berarti 5 sama dengan F 3/2. Atau bisa tulis F 3/2 sama dengan 5. Ya itulah penjelasan yang kedua itu. Nah, jadi F-1 sama dengan 10, penjelasannya seperti ini. Kemudian F 3/2 sama dengan 5, penjelasannya seperti ini. Nah, berikutnya, sekarang berikutnya yang jadi pertanyaan. Kalau Fx sekarang, pertanyaan itu, sekarang, kalau Fx dibagi 2x kuadrat min x min 3, sisanya berapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Jadi, dengan kesimpulan, tadi kan yang dibagi, gitu kan, sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa kan. Nah, di situ, kalau Fx, nah, sekarang kalau Fx, nah, Fx, jadi kalau jika suku banyak Fx dibagi 2x kuadrat min x min 3, berarti yang dibagikan Fx. Kemudian pembaginya itu adalah 2x kuadrat, kemudian min x, min 3, ini adalah pembagi, dikalikan hasil bagi, ditambah sisa. Karena pembaginya itu pangkat 2, maka nanti ini adalah sisa. Sisanya saya tulis AX plus B. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Berarti dalam hal itu Fx yang dibagi, kemudian 2x kuadrat min x min 3 adalah sebagai pembaginya, dikalikan hasil bagi, karena hasil baginya belum kita lihat hasil bagi, kemudian ditambah sisa, karena sisa itu pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1, sehingga sisa itu bisa ditulis AX plus B. Nah, ini juga bisa ditulis. Nah, Fx itu sama dengan, ini kalau difaktorkan, dikalikan hasil bagi, ini adalah AX plus B gitu, yang dikenal dengan adalah sisa. Ya. Maka ini kalau difaktorkan itu 2X min 3, ini difaktorkan, ini X plus 1. Ingat, ini itu berlaku untuk sembarang X. Ini itu berlaku untuk sembarang X. Tetapi pilihlah X yang istimewa. Siapakah X yang istimewa itu? Nah, sampai sekarang X yang istimewa itu adalah X 3/2. X 3/2. Berarti kalau ini X 3/2, X-nya diganti per 3/2, maka ini diganti 3/2, ini diganti 3/2. Kalau ini diganti X-nya diganti 3/2, itu nanti sama dengan 0. Dari mana? Nah, berikutnya penjelasannya. Coba kalau X-nya diganti 3/2, berarti kan 2 dikalikan 3/2 dikurangi 3. Untuk ini. Maka ini kan sederhana. Bilang 3 dikurangi 3, 0. Nah, berarti kalau X-nya ini diganti 3/2, ini 0. 0 dikali siapapun di sini akan 0. Akan 0. Tadi X-nya diganti 3/2, ini menyebabkan 0. Berarti ini juga diganti 3/2 X-nya. Berarti ini nanti sama dengan, karena X-nya diganti 3/2, ini 3/2A ditambah B. Saya ulangi, ini berlaku untuk sembarang X. Agar ini sederhana, saya pilih X-nya ini saya ganti yang pertama 3/2. Ini saya ganti 3/2, berarti saya ganti ini 3/2. Ketika ini diganti 3/2, ini bernilai 0. Maka ini nanti ke sini ini akan bernilai 0. Kemudian ini juga X diganti 3/2, berarti 3/2A.
Berarti ini plus B. Kenapa ini diganti 3/2? Karena X di sini diganti 3/2. Nah, ingat F3/2 tadi siapa? F3/2 kan sama dengan 5. Maka ini akan lahir 3/2A ditambah B sama dengan 5. Kenapa? Karena F3/2 tadi sama dengan 5 di awal tadi. Nah, itu yang pertama. Katakanlah ini itu yang pertama. Ternyata yang membuat ini sederhana bukan hanya X ini diganti 3/2. Saya ingin mengganti F dengan -1. Jadi X saya ganti -1. Kalau X ini saya ganti -1, maka semua X ini saya ganti dengan -1. Ternyata kalau X ini saya ganti dengan -1, coba dimasukkan di sini -1 ditambah 1, itu kan sama dengan 0. Sehingga menyebabkan ini tuh 0. Nah, berarti ini sudah tidak ada nilainya, 0 nilainya. Tidak saya tulis 0 itu, saya biarkan. Kan tadi ini diganti -1, maka ini sudah diganti -1. A dikalikan -1 itu -A. Nah, ini plus B. Nah, berarti setelah diganti X ini dengan -1 semua, akan lahir F-1 itu sama dengan -A plus B. Ingat, F-1 ini tadi sudah dimiliki di awal. F-1 itu sama dengan 10. Sehingga disimpulkan di sini nanti -A plus B sama dengan 10. Nah, ini itu persamaan 2. Nah, tuh. Kemudian berikutnya, saya ingin mengolah 1 dan 2. Mengolah 1 dan 2. Berikutnya, langkah berikutnya, nah, dari 1 dan 2 diperoleh dengan menggunakan eliminasi, peroleh 3/2A nah, ditambah B sama dengan 5. -A ditambah B sama dengan 10. Kalau ini saya kurangi begitu, saya kurangi begitu, maka kan B-nya habis. B-nya habis. Ini nanti akan lahir -5. Nah, -5. Akan lahir -5. 5 dikurangi 10 -5. B dikurangi B 0. Sekarang berikutnya adalah berikutnya 3/2A ini dikurangi -A, gitu kan? Berarti kan sama dengan 3/2A plus A, kan begitu kan? Nah, ini disamakan penyebutnya 3/2A ditambah 2A/2, kan gitu kan? Nah, ini sama dengan nantinya kan 5A/2. Jadi 3/2A dikurangi negatif A itu sama dengan 5/2A. Dari mana? Dari proses ini. Berarti ini adalah 5/2A. Nah, berikutnya. 5/2A. Saya naikkan ke atas. 5/2A. Ya, kemudian diproses. Kalau 5/2A itu sama dengan -5, maka setelah diproses nanti melahirkan A itu sama dengan -2. Jadi A-2. Jadi coba diproses. Kalau ada 5/2A sama dengan -5. Nah, dari mana itu? Nah, prosesnya begini. Prosesnya begini. Nah, 5/2A ditambah 5/2A sama dengan -5, kan gitu kan? Kenapa kok melahirkan A sama dengan -2? Proses. Kedua ruas ini saya bagi dengan 5. Saya bagi 5. Maka ini akan lahir A/2 sama dengan -1. Kan gitu. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan 2.
berarti ini A sama dengan min 2. Nah, lahirnya seperti itu. Jadi 5/2 A sama dengan min 5. Kedua ruas saya bagi 5, berarti ini tinggal A/2, ini min 1. Setelah itu, kedua ruas saya kali 2, A/2 saya kalikan 2 tinggal A, min 1 saya kalikan 2, min 2. Tinggal lahir ini. Hanya min 2. Nah, A-nya min 2, B-nya ketemu. Nah, B-nya ketemu. Kalau A-nya min 2 dimasukkan di sini, berarti jadi ini 2 plus B sama dengan 10. Berarti B-nya sama dengan 8. B-nya sama dengan 8. Dari mana B-nya sama dengan 8? Prosesnya seperti ini. Nah, di kanannya. Nah, proses di kanannya. Nah, A-nya kan sama dengan min 2. A-nya itu min 2. Di proses tadi. Kemudian, min A plus B itu kan sama dengan 10. A-nya kan min 2, dimasukkan sih jadi 2 plus B sama dengan 10. Yang kiri saya kurangi 2 itu adalah B, yang kanan saya kurangi 2 itu 8. Sehingga lahirnya B-nya 8. Kemudian berikutnya, yang ditanyakan siapa sih? Yang ditanyakan dalam soal itu adalah sisa. Nah, sisanya itu berapa? Nah, sisanya tadi siapa? Kalau dibagi 2x kuadrat min x min 3 dikalikan hasil bagi, sisanya tadi kan saya misalkan AX plus B. Kenapa sisanya saya misalkan AX plus B? Karena pembaginya pangkat 2, maka sisanya nanti pasti berderajat 1, berarti pangkat 1. Makanya saya misalkan AX plus B. A-nya ada, B-nya ada. Siapakah AX plus B tadi kan sisa? Berarti sisa sama dengan min 2x plus 8. Karena sisa tadi dimisalkan AX plus B. Nah, inilah jawaban pada soal nomor 2 yang saya jadikan sebagai contoh soal. Ya, itu ya saya jadikan sebagai contoh soal tentang teorema sisa. Ya, pahami itu, ya, agar kalian nanti di belakang hari, kalau sudah melibatkan teorema sisa, kalian bisa menghubungkan persoalan dengan teorema sisa dalam menyelesaikannya. Nah, itu. Nah, itu contoh yang saya gunakan adalah soal UNAS tahun 2007. Nah, agar pemahaman kalian semakin kokoh, gitu, maka sebagai latihannya adalah soal nomor 1. Jadi soal 1 kalian kerjakan untuk menguji seberapa jauh pemahamanmu terhadap teorema sisa. Nah, kalau sudah bisa, itu berarti pemahaman terhadap teorema sisa sudah dikatakan memenuhi. Ya. Artinya teorema sisa sudah kalian kuasai. Nah, itu kerjakan soal nomor apa itu? 1 yang merupakan soal ujian nasional tahun 2011 ya. Nah, jangan dulu yang simak UI. Pertemuan berikutnya saja nanti akan saya jelaskan untuk teorema sisa ini agar pemahamanmu terhadap teorema sisa semakin baik. Ya. Tapi di awal ini saya berikan latihan untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, demikian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.